Halo konco-konco, piye kabare? Semoga kalian sehat semuanya ya. Perkenalkan, namaku Dava, si bolang dari Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Hari ini kami akan berlatih sepak takraw nih. Oh iya, kalian tahu nggak sepak takraw berasal dari mana? Sepak takraw berasal dari zaman Kesultanan Melayu. Awalnya disebut dengan sepak raga. Nama sepak takraw sendiri ternyata berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Thailand. Kata sepak berasal dari bahasa Melayu yang berarti menendang. Sedangkan kata takraw berasal dari bahasa Thailand yang berarti bola yang dianyam. Duh, Abi, kamu jauh sekali nendang bolanya. Ayo kejar. Loh, ono bal ki lho Pak De. Ki bale sapa? Wih, lihat Pak Nobel nih kono. Waduh, bola Abi nyemplung ke tambak bandeng Pak De. Pak Dep, ora balku pura jegur kene. Oke, balmu to? Heeh. Lah jegurano. Pak De, nggih panen yo. Iya ki panen lang. Pak De bantu po. Ah oleh. Pelindung kepala sudah siap nih. Kami siap tempur lawan si bandeng. Ini dia fungsi pelindung kepala ini, supaya kepala kami nggak kena tabrak. Teman, Kendal terkenal sebagai salah satu daerah penghasil ikan bandeng di Indonesia. Supaya mudah menangkapnya, kita harus menggiringnya menggunakan jaring. Ayo, jangan sampai ada yang lolos. Teman, ikan bandeng adalah salah satu ikan yang tahan terhadap perubahan kadar garam dalam air yang besar, atau disebut dengan aurihalin. Habitat asli ikan ini berada di perairan laut. Dengan sifat aurihalin yang dimilikinya, bandeng mampu hidup di air tawar. Bandeng termasuk pemakan tumbuh-tumbuhan seperti lumut dan pucuk tanaman ganggang. Wih, ikannya sudah ngumpul, banyak sekali ya. Sekali serok, paman bisa mengangkat puluhan ekor sekaligus. Sekali panen, paman bisa menghasilkan 500 kg sampai 2 ton ikan bandeng. Selesai dikumpulkan, ikan langsung dimasukkan ke dalam keranjang untuk langsung diangkut. Kata paman supaya tetap segar saat sampai ke pembeli. Lang. Wis, ndang mentas. Wis rampung iwak iki. Akhirnya bolanya ketemu juga, Bi. Setelah ini, kita ikut olah bandeng di rumahnya Pak Desis yuk. Penasaran bandengnya mau jadi apa? Ngebolang yuk. Teman, bandeng jantan memiliki ciri sisik putih mengkilap. Sedangkan bandeng betina sebaliknya. Selain itu, bandeng juga memiliki sisik tambahan yang besar pada bagian dada dan sirip perut. Sebelum diolah, kami harus membersihkan semua sisiknya nih. Begini caranya teman. Kerok dengan pisau secara berlawanan dengan arah sisiknya. Mudah kan? Selanjutnya, ikan dibelah menjadi 2. Eits, jangan sampai putus ya. Pastikan isi perutnya bersih ya, supaya tidak pahit dan awet. Terakhir, tinggal bilas dengan air bersih. Ayo, siapa yang pernah kesangkut duri ikan bandeng? Tenang teman, kalian gak perlu khawatir lagi. Olahan bandeng Pak Desiwo dijamin bersih dari semua duri. Karena biasa mengolahnya, Pak Des sampai tahu loh jumlah duri dalam tubuh satu ekor ikan bandeng, yaitu 70 pasang duri besar dan duri halus. Keren ya. Ini dia caranya. Dimulai dari tulang belakang. Pada tulang punggung ini terdapat sekitar 42 duri. Patahkan ujung tulang belakang yang terletak pada bagian ekor. Kemudian tarik ke arah kepalanya.
Saat menariknya, tekan tubuh ikan dengan tangan supaya dagingnya tidak ikut terangkat. Selain duri besar, dalam badan ikan bandeng juga terdapat duri-duri halus. Jumlahnya sekitar 40 pasang dengan posisi saling terpisah dan menempel pada daging ikan. Menghilangkan duri-duri halus tidak bisa menggunakan tangan kosong. Kita harus menggunakan alat bantu seperti pinset. Ke-40 pasang duri ini terletak di bagian perut, dekat kepala, dan di dekat ekor. Bagian ini butuh waktu ketelitian, teman. Sebelum dimasak menjadi berbagai bahan masakan, biasanya bandeng akan diawetkan terlebih dahulu dengan cara dipresto dan diasap. Kami bantu ya, Bude. Kita sudah masuk proses pengasapan nih, teman. Pertama, susun ikan melebar dalam alat pemanggang. Biasanya satu pemanggangan bisa diisi dengan 2 ekor ikan bandeng. Hati-hati, Bi, jangan sampai kena bara. Letakkan panggangan ke besi penyangga yang paling dekat dengan bara. Tujuannya supaya kadar air cepat hilang. Jangan lupa bolak-balik ikannya supaya tidak gosong. Jika sudah kecoklatan, selanjutnya pindahkan ikan ke bagian atas yang tidak terlalu panas, sehingga bagian bawah bisa diisi lagi dengan ikan yang baru. Proses pengasapan ini tidak memakan waktu lama kok. Jika bara apinya sempurna, ikan bandeng asap akan matang dalam waktu 30 menit saja. Malah ditepoki. Kowe 17 Agustus wae. Deng didunke. Ayo Abi, kita susun bandeng asapnya. Setelah matang, bandeng kemudian diangin-anginkan sejenak. Setelah itu, bandeng asap siap dijadikan berbagai menu masakan. Bandeng asap akan bertahan selama 1 minggu. Bahkan kalau disimpan dalam lemari pendingin, bisa bertahan hingga 8 bulan. Wih, awet juga ya. Asik. Hari ini Bule mau buat kue kantong bandeng. Bentuknya mirip pastel gitu loh, teman. Sekarang kita bagi tugas ya. Suwir-suwir bandeng asapnya biar aku aja yang mengerjakan. Untuk dijadikan isian kue kantong, bandeng asap hanya diambil dagingnya saja. Supaya mudah, kita bisa menggunakan sendok garpu untuk menyuwirnya. Kulit kue kantong terbuat dari adonan tepung terigu, sedikit garam, dan air. Semua bahan dicampur sampai kalis. Untuk bahan isiannya, Mbak Tias, Mbak Lintang, dan Abi menyiapkan wortel, jagung manis, dan kentang. Setelah dikupas dan dibersihkan, wortel dan kentang kemudian dipotong kecil-kecil. Sedangkan jagung manis cukup diserut saja. Setelah minyaknya panas, kita tumis bumbu-bumbunya. Aromanya sudah harum nih. Waktunya memasukkan sayuran dan cincangnya. Aduk-aduk sampai merata. Setelah sayurnya setengah matang, selanjutnya masukkan daging bandeng asapnya ke dalam wajan. Aduk lagi sampai merata. Memasak sayur tidak boleh terlalu lama ya teman, biar vitaminnya nggak hilang. Isian sudah siap. Ini waktunya membuat kantong pembungkus. Pertama, siapkan alas yang datar. Biar nggak lengket, taburi dengan tepung di permukaannya. Setelah itu, pipihkan adonan. Maju, mundur, maju. Langsung gepeng. Selanjutnya, potong bagian ujung adonan, lalu rapikan setiap sisinya menggunakan pisau. Setelah rapi, olesi sisi kanan dan kiri dengan telur biar kantong lebih merekat. Kemudian, lipat adonan dengan tekan sisi bawah, kanan, dan kiri menggunakan sendok garpu. Gimana? Rapi kan kantong kuenya? Hehehe. Asyik, saatnya memasukkan isiannya. Sebentar lagi jadi deh. Mbak, ini siap diidang. Masih harus menunggu 15 menit lagi nih.
sampai kue kantong isi bandeng asap siap disantap. Nyam, enak sekali. Kata Bude, bandeng mengandung protein yang tinggi dan bebas kolesterol. Wah, bagus nih buat tubuh kita. Perut sudah kenyang nih. Kita lanjut latihan lagi yuk. Teman, sepak takraw merupakan salah satu dari cabang olahraga permainan bola. Olahraga ini merupakan perpaduan antara permainan sepak bola dengan bola voli yang dimainkan di lapangan bulu tangkis. Sepak takraw dimainkan oleh 2 tim, yang masing-masing tim terdiri dari 3 orang pemain. Salah satu peraturannya, bola tidak boleh menyentuh tanah. Teknik dasar dalam permainan takraw dapat dilakukan dengan menggunakan kaki, dada, dan juga kepala. Sentuhan dalam sepak takraw hanya diperkenankan 1 kali saja, kecuali saat bertahan dari serangan lawan. Doakan aku ya teman, semoga aku bisa menjadi atlet nasional. Wah, matahari sudah condong ke barat nih. Waktunya membantu Pak De dan Mbak panen jagung. Teman, kampungku terletak di daerah pesisir utara Jawa Tengah. Selain menjadi nelayan dan pengusaha tambak, sebagian masyarakat di sini banyak yang memilih menjadi petani. Salah satunya Pak Deku ini. Pak De memilih tanaman jagung karena tanaman ini dapat tumbuh dengan sedikit air. Cara memanen jagung kalian pasti udah pada tahu kan? Yap, cukup dipotek buahnya saja. Ayo, jangan sampai ada yang terlewat. Mbak, iki Pak gawe apa keke iki, Mbak? Ngesuk Mbak Pak gawe sing enak-enak. Enak-enake aku Kak Ira ngelek iki. Wes engko aja lali melu Mbak. Yo. Aku masih penasaran nih. Sebenarnya Mbak Tias dan Mbak Lintang mau bikin apa ya? Setelah dikupas, jagung kemudian dipipil. Sebelum diolah, aku harus menumbuknya sampai menjadi tepung. Mbak, iki wis halus apa durung, Mbak? Wes le, ya wes kene kita kene enggak. Selanjutnya tepung jagung direndam selama sehari semalam sampai empuk. Nah, seperti ini jadinya teman. Kebetulan sudah ada hasil rendaman kemarin nih. Cuci jagung tumbuk dengan air yang menggenang. Kemudian aduk-aduk sampai kulit ari dan kotorannya mengambang. Setelah itu bilas beberapa kali sampai bersih. Kemudian rendam lagi selama 2 sampai 3 jam. Walah, ternyata mbakku ini akan membuat kerupuk dan mie jagung. Setelah direndam, jagung tumbuk kemudian kita rebus. Waktu merebusnya lumayan lama nih teman, sekitar 1 sampai 2 jam. Sambil menunggu, kita siapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, garam, penyedap, dan bumbu rahasia. Hehehe. Jangan lupa tambahkan sedikit air. Setelah itu, aduk semua bahan sampai merata. Iki wis rata lang, digo menjero kakek Pak De. Nggih, Mbak. Bi, ayo Bi. Ayo Lang.
Setelah kering, kerupuk dikelupas dari alasnya. Kemudian dipotong-potong sesuai ukuran yang kita inginkan. Oh iya teman, kerupuk Pak D sudah tersebar di seluruh Kendal loh. Kalau kalian main ke sini, jangan lupa mencicipinya ya. Sepertinya sudah ada kerupuk mangkok yang siap digoreng. Menggoreng kerupuk mangkok harus dengan minyak yang cukup banyak dan benar-benar panas teman. Setelah dimasukkan, tekan bagian tengah dan putar-putar supaya mengembang. Tuh lihat, kerupuk mangkoknya sudah jadi. Sekarang kita lanjut buat mie jagung. Proses mie jagung hampir sama dengan proses membuat mie pada umumnya. Hanya saja kita memakai tambahan tepung jagung. Bahan-bahannya terdiri dari tepung terigu, tepung jagung, garam, bawang putih, penyedap, telur, dan air secukupnya. Aduk dan uleni sampai benar-benar kalis. Setelah tercampur sempurna, kemudian pipihkan menggunakan roll khusus, lalu potong-potong menggunakan pisau. Jangan lupa taburi dengan tepung, supaya mie tidak lengket. Jadi deh, mie jagung warna-warni. Duh, jadi nggak sabar mau bikin mie ayam jagung. Cacing dalam perutku sudah berontak nih. Ayo kak, kita masak mie jagungnya. Sambil menunggu air mendidih, kita siapkan bahan dan bumbu campuran mie jagungnya. Siapkan sayuran sawi dan daun bawang. Kemudian potong-potong. Setelah itu, kita racik bumbunya. Ada minyak sayur, kecap manis, garam, dan merica bubuk. Ya Bi, Cibi, Nggih, Mbak. cemplong ke yo. Hati-hati yo, awas panas. Buka, Riz. Selanjutnya, rebus mie jagung dan sayurannya. Setelah 5 hingga 10 menit, angkat dan campur dengan bumbu. Sekarang saatnya meracik. Masukkan mie yang sudah dicampur bumbu ke dalam kerupuk mangkok. Tambahkan ayam, sayuran, dan taburi dengan daun bawang. Ini dia. Mie ayam jagung siap disantap. Rasanya enak sekali. Teman, jagung merupakan sumber karbohidrat yang sehat. Selain mengenyangkan, jagung juga kaya akan serat. Apalagi ditambah protein dari ayam dan vitamin dari sayuran. Komplit deh enaknya. Perut sudah kenyang nih. Ayo latihan takraw lagi. Wah, ada Pak Guru dan Pak Babinsa. Ada apa ya? Lang, ono surat kanggo awakmu, nyo diwaca dhewe ya. Nggih, Pak. Pak, iki temenan iki, Pak. Aku terpilih iki, Pak. Iya tenan, serius iku Lang. Wah! Kenapa, Pak? Kenapa? Ki, aku entuk ki surat dari Pak Guru kuwi. Oh, sangar kowe lah. Kon main takraw iki. Syukurlah, aku terpilih mengikuti perlombaan tingkat nasional. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil.